Biar hatimu disenangkan lewat pujian penyembahan kami, terlebih lewat hidup kami. Biar kau melihatnya dan menerimanya sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepadamu. Sebab itulah kami dengan kebenaran firman, supaya kami mengerti apa tujuan menciptakan kami, untuk apa kami ada di dunia ini. Kami bersyukur Bapa. Terima kasih untuk roh hikmat, roh wahyu dan pengertian yang membuat mata hati kami terang, boleh melihat seperti Kau melihat. Dan terima kasih untuk telinga yang mendengar, hati yang memahami, dan pikiran Kristus, yaitu pikiran yang mengerti kehendak Allah dan mau melakukannya. Terima kasih, kami siapkan hati kami seperti tanah hati yang subur, yang siap ditaburi oleh benih kebenaran firman. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah bagi kami siap mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang siap sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Ya, terlebih dahulu saya mau perkenalkan diri ya. Saya Lampok Purba. Saya mengembalakan gereja Bethlehem Indonesia juga di Pulau Batam. Siapa yang pernah ke Pulau Batam? Di Batu Haji. Mengembalakan dari tahun 2001. Jadi jalan 3 tahun lagi. Saya memiliki seorang istri dan dia sangat pengen sebetulnya ke Nias sini, sangat pengen. Nah, tapi karena sesuatu keadaan dan bisa dia meninggalkan pelayanan, lalu saya bawa anak saya paling bungsu, Gracio Yohanes Purba. Kami dikaruniai 3 anak, 2 perempuan, kakaknya dia yang paling bungsu. Gitu. Nah, anak saya pertama sudah lulus kuliah, lalu dia mengajar, dan dia tinggal di Batam juga. Anak kami yang kedua masih bekerja, mau sekolah masak-memasak dan juga merias. Nah itu talenta dia, itu talenta yang Tuhan percayakan kepada dia. Jadi kami menggembalakan di sana dari tahun 2001. Lalu kita Tuhan taruh kerinduan, beban, passion untuk boleh mengunjungi jemaat-jemaat, bukan hanya gereja di Indonesia, di daerah Sumatera Utara, terutama di perkampungan. Begitu. Saya dekat dengan Singapura dan Malaysia, tapi rasanya nggak ada panggilan ya ke luar negeri, nggak ada. Sekalipun pernah melayani ke Malaysia, ke Singapura, tetapi rasanya bukan ke situ panggilannya. Saya rindu untuk menjadi berkat di kampung. Nah, gitu ya. Nah, jadi dari tahun 2008 kita 2 kali 1 tahun selalu, hanya di musim COVID kemarin kita berhenti selama 2 tahun. Itulah perkenalan. Nah, apa yang terkesan di hati saya sesuai dengan perkembangan zaman ini, ketika COVID datang melanda seluruh dunia, ini terjadi goncangan. Dan kita jangan heran bahwa goncangan memang telah dibuatkan oleh kita. Dalam Ibrani pasal 12, Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi sekali lagi. Apakah Tuhan itu kejam? Tidak. Tuhan itu bahkan membuat goncangan, dikatakan tujuannya adalah supaya tinggal hanya kerajaan Allah yang tidak
tidak tergoncangkan, supaya kita berpindah dari sistem dunia ini. Nah begitu, Bapak Presiden Jokowi kita akan mengatakan begini, kita jangan tergantung kepada produk dari luar negeri. Kita jumlah masyarakat penduduk yang besar, hampir 300 juta jiwa, seharusnya kita bisa memproduksi kebutuhan lokal kita. Kalau kita bergantung banyak dengan luar negeri, ketika naik dolar, maka akan tergoncang kita. Begitu juga waktu Tuhan menggoncangkan langit dan bumi, artinya sistem dunia ini, supaya kita anak-anak kerajaan Allah berpindah dari sistem dunia ini ke sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah adalah hidup dalam kebenaran. Undang-Undang Dasar 1945, kerajaan Allah adalah kebenaran. Makanya dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Nah, Bapak Presiden Jokowi juga sering mengatakan, saya taat konstitusi. Nah, Tuhan kita pun begitu, dia taat konstitusi, dia taat kepada kebenaran, taat kepada kebenaran. Kita perlu mengatakan begini, waktu Abraham melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, walaupun tidak ada dasar untuk berharap, tidak dasar untuk berharap, istrinya sudah tua, sudah menopause, tapi dikatakan oleh dia melahirkan bangsa yang besar. Begitu, tidak ada dasar untuk berharap, tetapi dia berharap juga, sehingga Tuhan melihat pengharapan dari Abraham itu menjadi sebuah kebenaran. Nah, kalau sudah Tuhan menganggap sebuah kebenaran, itu artinya itu menjadi undang-undangnya. Tuhan mau tidak mau harus melakukan kebenaran. Jadi Tuhan pasti menggenapi setiap janjinya. Amin. Jadi mari kita lihat bahwa Tuhan telah berpesan. Tuhan telah berpesan, ada dua kategori besar. Di akhir zaman dikatakan akan ada kawin mawin, makan dan minum. Lalu yang pada kejadian yang berikutnya, kejadian yang berikutnya ini, yang pertama dikatakan ada tiga, yaitu peperangan, kelaparan, dan penyesatan. Nah ini dia. Ini yang perlu kita cermati, karena ketika musim Covid ini kan mulai serba dari rumah, ya kan? Sistem online dan juga YouTube, khotbah, semuanya bisa kita akses sekarang dari rumah, ya kan? Berjemaat sekarang bisa dikatakan hanya dengan usapan jari. Kita bebas menerima kebenaran firman Tuhan. Semua orang bebas, sangat banyak. Nah, ini difasilitasi. Tetapi kita juga harus hati-hati. Kita tidak boleh sembarang menerima kebenaran. Boleh dengar, tetapi Roh Kudus dalam kita memfilter. Tuhan memberikan karunia membedakan roh bagi kita. Sebab begini, penyesatan itu perlu ada maksudnya tanda kutip, supaya terjadi pendewasaan, supaya gereja bisa membedakan mana pengajaran yang tidak membawa kepada ujungnya. Sebab Tuhan, apa tujuan Tuhan menciptakan kita manusia? Ada tertulis di Alkitab. Nah kalau kita tidak mencapai tujuan itu, berarti ada kesesatan. Misalkan tujuan kita ke Gunung Stoli, kita berjalan-jalan darat ke Gunung Stoli. Lalu sebelum sampai ke Gunung Stoli, kita tiba di simpang Gomo. Nah, selama masih di simpang Gomo, kita masih benar jalannya ini. Tetapi ketika kita menyimpang ke Gomo, itu namanya tersesat apa tidak? Tersesat. Nah lihat, apa tujuan Tuhan menciptakan kita? Kejadian 1:26 mengatakan bahwa kita diciptakan
diciptakan supaya kita berkuasa, memerintah di bumi ini. Nah, itu diteguhkan di sepanjang Alkitab, bahkan ditutup dalam Wahyu pasal 22 ayat 5. Tuhan berkata bahwa kita dipersiapkan untuk memerintah bersama dengan Dia sampai kekal selama-lamanya. Nah, sebab itu Tuhan persiapkan kita di bumi. Sebab otoritas kita untuk memerintah harus otoritas dari Tuhan. Gak bisa otoritas dari yang lain. Nah, apa syaratnya supaya kita memakai otoritas dari Tuhan? Kita harus menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Jadi tujuan dari Tuhan itu harus dipastikan digenapi oleh kita gereja Tuhan. Nah, lihat, kalau saya perhatikan perjalanan Injil ke Indonesia ini, ya, jadi mulai dari lanjutnya gereja tradisi lah, pelayanan Momensen kalau Sumatera Utara ini ya. Nah, lalu saya Nababa ingin membawa gereja tradisi ke gereja karismatik tahun 94, 95, 96. Terjadi perpecahan dalam gereja tradisi. Lalu lahirlah Pentakosta karismatik. Eksodus besar-besaran jemaat Pentakosta, jemaat tradisi. Eksodus besar-besaran gereja karismatik. Nah, lihat, setelah dari tahun 90-an sampai sekarang sudah mulai terbiasa kegerakan Pentakosta karismatik. Nah, saya melihat apalagi dari sosial media sekarang kita bisa mendeteksi pergerakan pengajaran khususnya di Indonesia itu mulai mengarah kepada pendewasaan. Jadi kita tidak cukup hanya dalam kegerakan Pentakosta karismatik, tetapi kegerakan Pentakosta karismatik membawa kita dalam pengenalan akan Tuhan menjadi dewasa, serupa dan segambar dengan Allah. Nah, begitu supaya tujuan Tuhan digenapi. Tuhan datang tidak mungkin menjemput mempelainya yang masih anak-anak, yang masih remaja, yang memerintah nanti di kerajaan kekal selama-lamanya kita. Yesus adalah raja di atas segala raja. Kita adalah raja-raja. Nah, coba kita pernah dengar nggak di sosial media ini bahwa Pak Anies Baswedan adalah antitesa Jokowi? Siapa yang pernah dengar? Antitesa Jokowi artinya apa? Berlawan program Jokowi Ahok di Jakarta itu tidak dilakukan oleh Anies Baswedan. Nah, bayangkan kalau kita antitesa Yesus, kita tidak sepikiran seperasaan dengan Tuhan Yesus, bagaimana kita bisa memerintah di dalam kerajaan kekal selama-lamanya? Kita tidak sepikiran seperasaan dengan Kristus Yesus. Filipi 2 ayat ini kan mengatakan, hendaklah kamu memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Makanya tujuan Tuhan membangun gerejanya itu membangun di atas dasar batu karang. Nah, itu katanya apostolos. Kata apostolos itu adalah sama seperti kerajaan Romawi. Waktu kerajaan Romawi menguasai bangsa Yahudi, Yerusalem, dan itu harus dikirim apostolos, yaitu orang yang mensosialisasikan gaya hidup kerajaan Romawi bagi orang Israel. Nah, begitu juga dengan kita. Kita adalah apostolosnya Tuhan. Kita datang ke dunia ini, sebelumnya Yesus datang. Yesus menjadi teladan bagi kita karena Yesus adalah apostolosnya Bapa di sorga. Dia mengirimkan Yesus memberikan hidup yang kekal, gaya hidupnya. Makanya dikatakan dia menjadi teladan. Gaya hidupnya itu mempresentasikan
gaya hidup kerajaan Allah. Kita juga begitu. Nah, kita dikatakan menjadi garam dan terang, menjadi suratan Kristus yang terbuka. Itu semuanya. Itu mencerminkan gaya hidup anak-anak kerajaan Allah. Amin. Jadi mari kita lihat, tujuannya adalah ke situ supaya kita memerintah. Tetapi kita harus bertumbuh menjadi dewasa, baru dipercayakan pemerintahan. Nah, kalau ada sesuatu goncangan, makanya berurutan, berdampingan kan, pendewasaan dan juga goncangan itu sama-sama terjadi di akhir zaman. 2 Timotius pasal 3 ayat 1-5 juga dikatakan keadaan di akhir zaman akan semakin suka, kasih semakin dingin semuanya. Anak-anak berontak sama orang tua, sekalipun mereka beribadah tetapi mereka memungkiri kekuatan ibadahnya. Itu semua keadaan di akhir zaman. Nah, tetapi mari kita lihat, di sanalah kelihatan perbedaan antara gereja yang memiliki tujuan Tuhan dengan gereja yang hanya mengikuti sebagai agama. Nah, Tuhan tak pernah datang membawa agama. Enggak. Agama menyodorkan surga semua. Tapi Yesus tidak menyodorkan surga. Yesus menyodorkan kerajaan Allah. Amin. Agama itu jualan, surga itu jualan agama. Kalau dikatakan kepada penjahat, orang tidak percaya siapa yang mau masuk surga, semua katakan penjahat pun yang tidak percaya Yesus pun semua ingin masuk surga. Tetapi siapa yang ingin masuk surga, memerintah bersama dengan Dia, undanglah Allah. Jadi kita dipersiapkan dulu. Nah, waktu persiapan ini, waktu masuk dalam goncangan ini yang perlu kita perhatikan fondasinya. Sebab goncangan itu terjadi akan menguji yang pertama fondasi, bukan bangunan di atasnya. Tapi fondasinya. Mari kita buka sebentar Mazmur 8 ayat 2. Ya, maaf ya karena saya binus atau plus yang membaca. Plus. Saya dapat Alkitab lagi karena tulisannya kecil, jadi saya bawa ini ya. Bagi yang bisa Pak, bagi baru sih tetap jadi untuk Alkitab, bagi yang bisa tetap selalu. Oh ya, coba kita buka Mazmur 8 ayat yang ketiga. Mazmur 11 ayat 3. Mazmur 11 ayat 3. Kita baca sama-sama. 2, 3. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang benar itu? Apabila dasar, fondasi. Makanya waktu Tuhan mengatakan kamu jadilah menjadi garam dan terang dunia. Mana dua? Garam atau terang? Garam. Garam. Hah? Garam atau terang duluan? Garam. Garam nggak kelihatan. Kalau garam berfungsi nggak kelihatan. Ya kan? Terang berfungsi kalau kelihatan.
Garam kalau dilarutkan ke masakan baru dia berfungsi, tidak kelihatan, ya kan? Lalu kita berfungsi sebagai terang, jangan dibawa gantang, bahkan dikatakan di atas gunung. Nah, berfungsinya kita sebagai garam itu berbicara fondasi. Kita hidup dalam kebenaran, hidup sehari-hari, hidup dalam kebenaran, menjadi terang. Kita berfungsi sebagai terang, pelayanan di mimbar ini, pelayanan dalam hidup sehari-hari, menjadi suami dan istri yang saling mengasihi. Bangun, rindu melihat handphone terlebih dahulu, atau lihat Alkitab, atau mengucap syukur kepada Tuhan. Itu peristiwa garam, tidak dilihat orang. Nah, di sini masih jarang yang bangunan yang tinggi. Kalau di sebuah kota membangun bangunan yang tinggi itu ditentukan dari fondasinya. Seberapa kuat fondasinya. Membangun fondasi gereja ini tidak sama dengan membangun rumah di belakang. Tidak sama. Membangun rumah itu fondasinya tidak terlalu lebar, tidak terlalu tinggi. Tapi membangun ruangan ini perlu. Nah, begitu. Makanya banyak para pelayan, banyak tumbang bergelimpangan. Nah, itu makanya kerinduan saya menyampaikan kebenaran supaya jemaat kuat, pelayan kuat, berfungsi menjadi garam. Itu fondasinya. Itu yang akan digoncang terlebih dahulu. Nah, begitu. Itu akan digoncang terlebih dahulu. Nah, coba bayangkan siapa di sini kita baru lahir baru. Siapa di sini yang baru lahir baru? Baru setengah tahun ke bawah. Oh, semua sudah setengah tahun ke atas ya. Ya. Nah, rata-rata kalau lahir baru berapi-api. Ibadah mau kapan aja, orang tua dia mau ibadah sekolah minggu juga mau datang. Betul tidak Bapak Ibu? Nah, ibadah kapan aja ada mau datang. Tapi survei membuktikan 1 tahun, setengah tahun, 1 tahun, 1,5 tahun, 2 tahun ke atas udah mulai pudar lagi. Kalau dia yang gereja, kamu aja ke gereja. Nah, rata-rata orang yang melayani baru lahir baru belum kuat fondasinya, belum kuat pengenalan dia akan Tuhan. Ketika datang ujian, datang cobaan, ujian dan cobaan itu berbeda ya. Ujian itu dari Tuhan, cobaan itu dari iblis. Ujian itu membongkar kita, tetapi untuk membangun. Tapi cobaan itu membongkar kita, mengizinkan sebuah tekanan datang dalam kehidupan kita. Tapi pencobaan itu datang untuk menghancurkan. Nah, tetapi kita tidak perlu takut sama ujian maupun cobaan. Sebab Tuhan mengcovernya. Dia berkata bahwa Allah itu bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu itu ada nggak di dalamnya ujian maupun pencobaan? Ada di dalamnya. Bagi siapa dikatakan? Bagi kita yang mengasihi Dia. Ayat 29 mengatakan, Roma 8 ayat 29, bagi kita yang mengasihi Dia, yang diubah menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi kalau kita bertumbuh ke arah Kristus, jangan takut ujian maupun pencobaan. Tuhan cover. Tuhan cover. Jadi fondasinya itu diuji. Nah, Yesus pernah berkata di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Kalau kita lihat bicara tentang fondasi. Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27.
Kita baca sama-sama. 2-3. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak runtuh, sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku dan tidak melakukannya, dia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga runtuhlah rumah itu dan menyebabkan kerusakannya. Jadi orang dunia menilai kita termasuk orang bijaksana atau orang bodoh dilihat dari pengetahuannya, ilmu pengetahuan yang kita raih. S1, S2, S3, ya kan, SMP, SMA, SD, lalu sampai S3. Itu kalau dunia menilai. Tapi kalau Tuhan yang menciptakan kita menilai kita, apakah kita orang bijaksana atau orang bodoh, hanya dari dua itu. Hanya dari dua. Kalau kita menurut penilaian Tuhan, orang bodoh adalah orang yang mendengar firman Tuhan tetapi tidak melakukannya. Ini gambarannya, makanya Tuhan marah sekali sama orang Farisi ahli Taurat. Orang Farisi ahli Taurat, belajarlah dari mereka, Tuhan Yesus mengatakan, tetapi jangan ikuti perbuatan mereka. Kenapa Yesus sebut sahabat orang berdosa? Sebab Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Nah, orang yang bijaksana dikatakan adalah orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Itulah yang membangun di atas fondasi. Nah, lihat, membangun di atas fondasi dikatakan sama-sama membangun rumah. Sama-sama membangun rumah. Satu membangun di atas fondasi, satu tidak membangun di atas fondasi. Satu membangun di atas batu, satu lagi membangun di atas pasir. Lalu yang kedua persamaannya, sama-sama diterjang badai, hujan dan banjir. Banjir dari bawah, hujan dari atas, badai dari tengah, dari semua penjuru. Perbedaannya adalah hasilnya. Kalau kita mendengar firman Tuhan dan melakukannya, maka bertahanlah bangunan ini. Amin. Nah, kalau kita tidak melakukannya, hancurlah. Nah, makanya banyak kekristenan, apalagi pelayan-pelayan Tuhan yang tidak dibangun di atas batu, sementara melayani tetapi tumbang. Karena apa? Tidak membangun fondasi yang benar. Nah, bagaimana caranya membangun fondasi yang benar? Mari kita lihat, sebelum segala sesuatu ada, Tuhan menciptakan lembaga apa di dalam kehidupan kita? Kehidupan anak-anak, keluarga. Itu adalah lambang daripada keluarga Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, lihat, Tuhan menciptakan keluarga, sebab di dalam keluarga manusia bisa mencapai yang disebut serupa dan segambar dengan Allah. Coba kita buka Kejadian 1 ayat 26 bagian A saja. Besok siang kan kita buka ini Kejadian 1 ayat 26. Sebab kita bicara tentang possession. Ya, Kejadian 1 ayat 26 bagian A saja. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita.
Dari sana tersirat artinya supaya kita bisa mencapai keserupaan dan segambar dengan Allah, itu digenapi dalam keluarga. Kita itu berbicara keluarga Bapa, Anak dan Roh Kudus. Makanya ada statement yang bukan kebenaran, ada statement. Kalau mau menikmati surga, berkeluarga, ya kan? Ada banyak kesaksian. Tetapi kalau mau menikmati neraka, juga dikatakan berkeluarga. Nah, di dalam keluarga kita saling membentuk. Nah, kalau fondasi ini belum dibereskan di dalam keluarga, itu yang berfungsi sebagai garam, sebagai fondasi dalam hidup pelayanan. Bagaimana mungkin melayani di luar sana? Bagaimana mungkin berfungsi sebagai terang terlebih dahulu, tetapi tidak menjadi garam? Nah, begini. Nah, coba lihat Bapak Ibu ya. Waktu seorang suami istri baku hantam di rumah, lalu tiba-tiba hari Minggu menjadi seperti malaikat. Ada nggak seperti ini? Bisa ada. Tiba-tiba menjadi kudus hari Minggu. Pulang dari gereja, ayo ubah sesi yang baru, berangkat lagi. Nah, lihat, kalau nggak dibereskan ini, keluarga sampai kapanpun tidak akan bisa mencapai keserupaan dan segambar dengan Allah. Nah, lihat Bapak Ibu, kalau ada bimbingan konseling pranikah, ada satu pasang, ya, laki-laki dan perempuan datang untuk dibimbing konseling pranikah sebelum diberkati. Lalu saya tanya, apa dasar kalian mau berumah tangga? Karena kami sudah saling mencintai. Saya bilang, bungkus cintamu. Cinta beda dengan kasih. Cinta itu bergantung situasi, kondisi. Kalau kasih itu agama, cinta itu bergantung kepada kondisi. Ya. Kalau kondisi daripada orang yang kita cintai itu sesuai dengan kriteria kita, dia punya kepribadian, punya mobil pribadi, punya harta pribadi, bukan harta orang tua, lalu dia putih, mancung, rambutnya bergelombang atau keriting atau lurus, itu bergantung situasi. Itulah cinta. Namanya juga jatuh cinta. Jatuh dulu baru mencintai. Nah, kalau kasih tidak, kasih agapao, kasih seorang suami kepada istri adalah seperti Kristus mengasihi jemaat. Maria, tidak ada pasangan di dunia ini yang kawin dengan orang cocok. Enggak. Semua pasti berlawanan. Gak ada suami istri. Memang alasan mereka adalah karena kami cocok Pak Pendeta. Mari diuji kecocokannya. Diuji kecocokannya ada bulan bintang. 2 bulan, setengah tahun dibunuh sama suami. Ya benar. Ada bintang-bintang. KDRT. Lihat, bagaimana seorang suami istri menikah. Suami istri diberkati karena firman Tuhan mengatakan menikahlah dengan lawan jenis, gak mungkin sesama jenis. LGBT. Jadi dari semula sudah dasarnya adalah berlawanan, lawan jenis. Jadi nggak ada orang yang menikah
yang cocok. Kalau mau menikah yang cocok, kawinlah dengan tiang listrik. Jadi menikahlah dengan lawan jenis. Sebab suami istri dalam rumah tangga itu diberkati oleh Tuhan supaya bisa saling memproses. Suami memahat istri, istri memahat suami, sehingga terbentuklah keserupaan dan segambar dengan Allah. Amin. Jadi kalau belum melewati itu, lihat pelayanannya pasti jatuh bangun. Tapi kalau keluarga itu kuat, apa dasar keluarga? Suami mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Itu fondasi sekali. Istri tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk dan taat kepada Kristus. Lalu anak-anak hormat kepada orang tua supaya berbahagia dan panjang umur di bumi. Nah lihat, ini adalah fondasi. Nah, coba kalau kita tanya, ada nggak keluarga di bumi yang tidak pernah bertengkar? Keluarga raja, presiden, hamba Tuhan yang terkenal, yang dipakai luar biasa. Ada nggak keluarga yang nggak pernah bertengkar? Semua pernah bertengkar. Apakah dari sana kita boleh tarik kesimpulan bahwa tidak ada keluarga yang berbahagia? Bahkan di pertengkaran itu, makanya ada satu sesi dalam bimbingan pranikah yang saya adakan kepada jemaat, bertengkar dalam kasih. Jadi dasarnya adalah kasih pertengkaran ini. Karena kita kan namanya juga dipersatukan dari dua. Kalau ini rata-rata kan dari dua suku yang sama. Tetapi suku juga berbeda cara pandangnya kan. Pola yang dibangun kepada pihak suami dan pihak istri itu dibangun dari keluarga yang berbeda. Nah kalau istri pada umumnya pengen menginginkan calon suaminya seperti bapaknya, iya kan? Karena dia bapaknya. Nah suami juga pengen melihat istrinya seperti mamanya, tapi kecuali belum nggak pengen, ya kan? Nah ini dipersatukan, ini membawa proses dalam rumah tangga. Rumah tangga yang dibangun itu diuji oleh badai, banjir, dan hujan. Banyak sisi-sisi kehidupan. Nah lihat, siapakah yang berumah tangga di sini? Coba kita lihat gambaran rumah tangga itu sebagai bangunan rumah. Bangunan rumah kan ada ruang tamu, ada ruang kamar, ada ruang kamar mandi, ada ruang dapur. Itulah pada umumnya ya, pada umumnya. Nah lihat, kalau bocor seng dari ruang tamu, perlukah kita bongkar seng yang di kamar mandi? Tidak perlu kan? Perlukah kita bongkar seng yang ada di atas kamar tidur kita? Nggak perlu kan? Yang perlu diperbaiki hanya seng di ruang tamu, iya kan? Tapi coba lihat, ada nggak yang berkeluarga begini? Karena salah pencet odol aja, pokar semuanya. Karena salah pencet odol aja, bapak mertua sama ibu mertua yang sudah lama dikubur pun diteringatin. Bongkar semuanya. Ada nggak keluarga seperti itu? Jadi yang perlu diperbaiki adalah sisi-sisi kehidupan kita. Bagaimana menjalankan rumah tangga, bagaimana menjalankan keuangan, bagaimana menjalankan kasih kita kepada orang tua yang begitu waktu anak muda kita suka memberi kepada orang tua. Kalau sudah berkeluarga nggak bisa langsung memberi, juga harus seizin
suami atau istri. Kita mau memberkati orang tua, mau memberkati saudara kita harus seizin. Nah lihat, jadi tadi kita lihat waktu proses dalam rumah tangga itu terjadi. Nah siapa sih yang masih bergumul untuk suaminya? Suami yang bergumul untuk istrinya. Istri bergumul untuk suami. Nah lihat, apa harapan kita? Kita selalu berharap sebagai seorang suami, bagaimana Tuhan istriku tidak berubah-ubah, Tuhan tetap, Tuhan cerewet. Seorang suami, seorang istri juga bilang begitu. Suamiku Tuhan tidak berubah. Kita selalu ingin menuntut. Nah karena kita fondasinya dari berumah tangga, dari mau berumah tangga, kita mengatakan begini. Kenapa? Kalau kita tanya ya, kenapa mau memilih pria ini? Kita tanya kepada pasangan perempuan. Karena dia cocok untukku. Ya kan? Baik juga kepada pria juga begini. Karena dia cocok untukku. Nah kalau ini dasarnya berumah tangga, udahlah hancur. Karena kesamaan saling menuntut. Bagaimana mungkin kebutuhan dari istri A sampai Z bisa dipenuhi oleh seorang suami? Seorang suami menuntut istrinya bisa memenuhi kebutuhan. Tidak bisa dipenuhi. Tetapi dasar kita berumah tangga bukan karena memilih pasangan kita dia cocok untuk. Tetapi begini, fondasinya adalah begini. Aku memilih dia karena aku cocok untuk dia, bukan dia cocok untuk aku. Kalau dia cocok untuk aku, itu berarti menentu. Kalau aku cocok untuk dia, itu artinya memberi. Kita nggak menentu. Kalau kita saling menuntut, dapat nggak yang kita tuntut? Dapat nggak? Udah pada lama ini. Dapat kan? Kalau kita saling memberi, dapat nggak yang kita tuntut? Dapat. Nah ini fondasinya juga jadi dari pelayanan. Kita nggak saling menuntut dalam pelayanan. Kita saling memberi. Kalau ada kekurangan, kita menegur dengan kasih. Kalau seorang suami belum melihat istri belum berubah, masih tetap cerewet. Para suami lihat ini ya, lihat ini. Saya juga terus sedang belajar. Lihat kalau istri sedang mencerewet kita, tatap wajahnya, senyum kepada dia, bilang sama Tuhan, istriku ini cocok kali untuk Tuhan. Engkau kirim dia sebagai pahat yang tajam untuk membentuk mengukir aku. Mau enggak para suami bilang begini? Istriku ini cocok kali untuk aku Tuhan. Energik sekali dia. Pernah ngomel kan? Energik, kalau diam-diam aja itu korslet berarti. Energik sekali dia. Aku tidak mau ganti pasangan, apalagi bukan siapa. Pertahankan dia Tuhan. Jangan dia duluan mati, biarlah aku yang mati duluan. Itu rahasia. Itu rahasia dari seorang suami yang tetap mengasihi istri. Kalau kita melayani cerewetnya istri, berarti kita sedang melayani dia. Kita sedang mempertuhankan istri kita. Nah, bagaimana terjemahan dari seorang suami mengasihi istri? Walaupun cerewet,
kita tetap tekun mengasihi dia, sebab dasar kita mengasihi istri sesama adalah karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita. Itu dasarnya, itu pondasinya. Kalau kita melayani kecerewetan istri, berarti kita sedang melayani dia, mempertuhankan dia. Nah, sebaiknya kita tetap mengasihi dia. Amin, para suami. Amin. Itu rahasianya. Bagi istri juga begitu. Kalau suami belum berubah, istri kan seringkali memakai mulut untuk membuat suami berubah. Lalu Firman mengatakan, menangkanlah suami lewat perbuatan, bukan lewat perkataan. Apakah ada firman Tuhan yang bilang begini, hai istri, tunduklah kepada suami. Kalau suamimu baik, kalau suamimu tidak baik, hajar beleh. Ada nggak yang bilang begitu? Tidak ada. Mau dia takut akan Tuhan, mau dia tidak takut akan Tuhan, mau dia baik atau tidak baik, istri tetap tunduk kepada suami. Itu adalah pondasi. Kalau belum lewat itu, saya meragukan akan tiba waktu ketika hujan badai dan banjir datang, akan goyang, rubuhlah bangunan itu. Makanya kita lihat perceraian bukan hanya di keluarga orang yang tidak percaya kepada Yesus, tapi di keluarga orang percaya juga sudah terjadi perceraian. Saya perhatikan itu. Saya selalu saksikan dalam pembekalan nikah. Saya bilang begini, kalau 5 tahun, 10 tahun terakhir ini, walaupun kita orang Kristen, 2 pasang orang tua dari anak yang diberkati pasti bertanya di dalam pikiran mereka waktu mereka pertama kali berkata, mereka bertanya, sampai kapan Tuhan rumah tangga akan tetap bersama? Itu sudah mulai goncang iman orang tua karena melihat banyaknya boro-boro orang tua, boro-boro remaja, anak kecil aja sudah tahu istilah selingkuh. Betul nggak? Begitu temannya berpindah dengan teman yang lain, kamu selingkuh ya? Nah ini 5 tahun belakangan ini mana ada pernah kita dengar itu sebelum 5 tahun belakangan ini. Tapi setelah 5 tahun belakangan ini, anak kecil itu sudah tahu istilah selingkuh. Nah, lihat, pondasi kita sedang digoncang. Nah, kalau kita tidak kuat di dalam pondasi, apalagi bicara keluar. Jadi seorang ketika melayani jangan menunggu, tapi memberi. Pernah mendengar kesaksian dari artis Batak Jack Marbau? Pernah dengar? Jack Marbau bagaimana dimenangkan istrinya karena merem itu karena minum-minum di Jakarta, lalu buah ataupun di kafe. Dia malam pulang dini hari, istrinya selalu berdoa. Kalau suaminya Jack Marbau itu pulang dari minum mau, dia sudah menunggu di rumah, dia kedapatan berdoa oleh suami. Dan juga kalau pas dia hendak berdoa, ditawarkan mandi air panas, bukan untuk nyiram air panas, enggak. Mandi air panas hanya disediakan air hangat, enggak. Dia selalu melayani suaminya bukan dengan perkataan, tetapi dengan perbuatan. Akhirnya jembat berdoa. Suatu ketika Paulus menjawab, lihat apa yang dilakukan oleh istri. Nah, kalau ada istri-istri ini bergumul kepada suami yang belum berubah, jangan tutup dia, tapi berilah. Amin.
kita akan memenangkan. Kebenaran itu akan memerdekakan setiap kita. Jadi lihat, fondasi kita akan diuji di hari-hari terakhir. Tuhan akan menggoncangkan langit dan bumi. Lihat, goncangan yang paling hebat adalah Tuhan. Sebetulnya serangan iblis lewat LGBT bukan memperjuangkan hak asasi manusia, tetapi memperjuangkan menghancurkan keluarga kerajaan. Itu LGBT, itu dasarnya. Makanya kita menolak sekali, karena tujuannya adalah menghancurkan keluarga. Jadi mari kita lihat Bapak Ibu, fondasi kita pasti akan diuji. Ngantuk atau tidak ngantuk, jangan buka handphone terlebih dahulu. Jangan cari handphone terlebih dahulu. Bangun pagi-pagi, ya kan? Buka handphone, melihat WA kan? Kita cari Tuhan terlebih dahulu, mengucap syukur, menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bangun besok, baca Alkitab, renungkan setiap hari. Itu fondasi, itu garam yang tidak kelihatan. Nah, kalau ini kuat, kita pun bisa berfungsi sebagai terang di luar sana. Kita pun bisa berfungsi menjadi terang di dalam pelayanan. Dan kita akan kuat ketika goncangan datang melanda bumi. Amin. Dan lihat, hanya orang-orang yang lewat dari goncangan itu yang disebut orang dewasa. Dan orang yang dewasa adalah orang yang dijemput oleh Tuhan. Sebab Tuhan tidak datang menjemput mempelai yang masih anak-anak, masih remaja, tetapi Dia menjemput gerejanya yang dewasa. Jadi jangan tinggalkan keluarga. Keluarga adalah fondasi dalam pelayanan, di luar rumah tangga. Lihat, dalam rumah tangga Tuhan membentuk kita satu dengan yang lain. Satu ketika ada seorang tukang priuk, tukang perak. Dikatakan ketika dia memanaskan perak itu, membuat priuk itu dari perak. Di mana engkau ada? Oh, aku di situ memegang engkau. Lalu Roh Kudus mengatakan kepada dia, seringkali kita waktu dipanaskan, diuji, dicobai oleh proses, ya kan? Kita seringkali merasakan bahwa Tuhan telah meninggalkan kita. Oh, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden, Tuhan tidak pernah meninggalkan Adam dan Hawa. Tuhan mengikuti mereka keluar dari Taman Eden. Jadi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, ini kita bahas besok ya. Ini juga fondasi. Siapa di sini yang masih pernah bertanya, baik pelayan maupun jemaat, aku nggak pernah merasakan hadirat Tuhan. Kita kupas besok ya. Sebab kita gereja perjanjian baru, Dia sudah Allah Immanuel. Dia tinggal di dalam kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di zaman perjanjian lama aja Permasmur Daud berkata, selagi aku tidur engkau ada, sesudah aku tidur baru engkau tetap ada. Itu nubuatan kepada Yesus yang datang sebagai Immanuel. Nah, ini yang mungkin kita belum bisa bedakan antara hadirnya Tuhan dengan kita menikmati hadiratnya. Misalkan kita pergi ke sebuah pesta,
Pesta kan banyak orang kan, minimal 500-an orang ya. Kalau sebuah pesta pernikahan ada istiadatnya. Nah, kita datang. Lalu teman kita datang juga. Nah, lalu kita setelah pesta itu seminggu kemudian, kamu datang tak ke pesta itu? Oh datang. Oh, saya juga datang. Kok kita nggak ketemu ya? Padahal sama-sama hadir, tetapi tidak menikmati kehadirannya. Begitu juga Tuhan hadir di mana-mana. Masalahnya kita bisa nggak menikmati hadirannya? Siapa yang salah? Tuhan atau kita? Kita yang salah karena tidak bisa menikmati hadirannya. Ini saya tanamkan fondasi yang kuat bagi jemaat. Datanglah ke rumah Tuhan, mempersiapkan hati pikiran. Datang dengan korban ucapan syukur. Lalu kata-kata dalam pujian ini, jangan menyanyikan tetapi pikiran mengawang-awang kemana-mana. Sehingga kita mulai melakukan itu yang dikatakan mulutmu memuliakan aku dengan mulutmu, tetapi hatinya menjauh daripada kita. Itu sama terjemahannya ketika begini. Kita menelepon seseorang, dikatakan telepon yang Anda itu sedang di luar jangkauan. Kita memuji menyembah Tuhan, tetapi hati pikiran kita tidak berada di dalam kata-kata dalam pujian penyembahan itu. Bagaimana kita bisa menikmati kehadirannya? Atau juga waktu dengar kebenaran firman Tuhan, pikirannya begini, jangan gawat nggak belum tadi. Kompor sudah mematikan belum tadi? Atau siap ibadah mau makan di mana? Pikiran kita menerawang kemana-mana. Bagaimana kita bisa menikmati kehadiran Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan kalau kita tidak fokus? Nah itu fondasi. Kita akan bongkar. Kita akan bongkar. Jadi mari kita lihat, dimanapun kita berada, waktu memasak, lakukanlah segala sesuatu sama seperti melakukan Tuhan. Itu menjadi ibadah kita yang sejati, mempersembahkan tubuh sebagai pelaku firman Tuhan. Itu adalah ibadah yang sejati. Bukan hanya di dalam ruangan ini, bukan hanya dalam 4 tembok gereja, tapi dalam 4 tembok gereja kita dilengkapi supaya kita bisa melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendaknya. Itu adalah fondasi yang sangat kuat. Jadi apapun masalah, wah, kalau sempat kita bahas tentang masalah adalah membuat, itu definisi masalah itu lagi dilempar supaya dekat kepada tujuan. Jadi masalah, kalau gereja Pentakosta karismatik biasanya apa? Tukang tengking kan? Kalau ada sakit penyakit, langsung oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan. Kalau ada masalah, langsung tengking. Nah, lihat. Kalau masalah itu ditengking, di mana berkat yang ada di balik masalah itu? Itu kita rata-rata kehilangan gereja Pentakosta karismatik. Tapi orang yang mengerti kehendak Allah, dia bisa mengerti apa kehendak Tuhan di balik peristiwa. Ulangan 8 ayat 2 mengatakan, aku membawa engkau kepada Tuhan supaya mencobai engkau apakah engkau tahu apa isi hati. Jadi setiap tekanan proses padang gurun diizinkan Tuhan datang kepada kita. Lalu apa yang keluar dari hidup kita, dari perkataan kita, itulah yang sesungguhnya ada dalam hidup kita. Kalau kita masih bersungut-sungut, berarti itu yang perlu kita beres. Jadi masalah itu adalah tekanan yang Tuhan izinkan supaya kita dekat kepada tujuan, supaya kita dikembalikan kepada rencana Tuhan yang sempurna. Jadi jangan sembarangan tengking masalah, jangan sembarangan tengking persoalan. Tetapi ini yang perlu kita tanyakan kepada Tuhan, apa
Engkau inginkan dalam hidupku, supaya aku boleh memperbaiki tingkah laku, cara berpikirku di dalam masalah ini. Nah, lihat, bisa nggak masalahnya selesai tanpa memperbaiki? Bisa, tapi remedial, ulangan, apa namanya, ujian ulangan lagi ya, iya kan? Bisa lewat. Tetapi kalau kehendak Tuhan di balik ujian itu belum kita bereskan, itu akan datang lagi ujian itu, akan datang lagi ujian itu. Tapi kalau ujian itu kehendak Tuhan, kita boleh tangkap di balik ujian itu, lalu kita selesaikan. Masalahnya dibereskan Tuhan apa enggak? Pasti Tuhan bereskan. Jadi jangan buru-buru kalau sakit, kalau ada tentang masalah. Ini bukan latahnya karismatik Pentakosta, langsung tongking. Ya, memang Tuhan telah menyediakan kesembuhan dari daun yang baru, tetapi Tuhan mempersiapkan kita dalam masalah supaya kita semakin diubah menjadi sempurna dan sedang pada. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih kalau Engkau mengingatkan kami bahwa di akhir zaman ini akan terjadi goncangan. Goncangan bukan hanya gempa bumi, gempa di bidang ekonomi, tetapi terutama di dalam keluarga. Kalau kami melihat banyak keluarga-keluarga yang berantakan, yang bahkan sampai tingkat perceraian, Engkau menguji fondasi yang kami bangun hari-hari ini, supaya kami boleh tetap tinggal di dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan, supaya kami tetap kuat. Kami boleh membangun fondasi kami di dalam keluarga kami sebagai suami istri dan anak-anak yang saling mengasihi. Kasih agama, kasih yang tidak melihat apa respon daripada orang yang kami kasih. Sifatnya adalah mengalir dari dalam keluar, bukan tergantung situasi kondisi yang ada, bukan tergantung daripada pasangan kami baik atau tidak, tetapi bergantung kepada apa kebenaran yang kami dengar daripada Kau berfirman bahwa kami sebagai suami tetap mengasihi istri sama seperti Kristus mengasihi jemaat. Dan Kau berfirman kepada istri supaya tunduk kepada suami sama seperti jemaat tunduk kepada kepala gereja. Anak-anak juga menghormati orang tua. Itulah fondasi yang Kau tanamkan kepada kami, sehingga waktu badai datang dari samping, hujan datang dari atas, banjir datang dari bawah, kami tetap kuat. Dan bagi kami gereja yang kuat, yang teruji, kami menjadi orang yang berkuasa. Dan kami siap Tuhan, Engkau angkat, dan kami siap Tuhan untuk memerintah bersama dengan Engkau hidup kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman, sehingga kami boleh mengaplikasikan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih, kami juga boleh mempraktikkan di dalam perayaan tempat ini dan juga hidup sehari-hari. Kami boleh berfungsi menjadi garam terlebih dahulu, sehingga kami boleh berfungsi menjadi terang suratan Kristus yang terbuka. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Sama-sama kita katakan amin.